Om Swastiastu, perkenalkan semuanya, saya Egi Rangga Putra Wijaya dengan NIM 256120940030. Saya dari Prodi Bisnis Digital, kelas DAA, angkatan 2025. Di sini juga saya dari kampus IDB Bali, ingin menjelaskan materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu materi Ragam Bahasa. Oke, langsung saja ke materinya. Ragam bahasa, variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Oke, di sini ragam bahasa ada 4, yaitu ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, ragam bahasa baku, dan ragam tidak baku. Oke, di sini aku bakal menjelaskan ragam lisannya dulu. Di sini, bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar. Ciri-ciri ragam lisan yaitu memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kedua, tergantung situasi kondisi, ruang dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung dengan cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Dan terakhir ada dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Oke, yang kedua ada ragam tulis. Bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-cirinya, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kedua, bersifat objektif. Ketiga, tidak bergantung pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Yang keempat, mengembangkan konsep makna yang jelas. Kelima, harus memperhatikan unsur gramatikal. Keenam, berlangsung dengan lambat. Ketujuh, jelas strukturnya, bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. Kedelapan, selalu memakai alat bantu. Yang kesembilan, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang terakhir ada tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya berbentuk dari tanda baca. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dalam tulis. Yang pertama kelebihannya, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik. Kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Tiga, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud dan membeberkan informasi. Selanjutnya kelemahannya, yang pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan, tidak ada akibatnya bahasa di tulisan harus disusun lebih sempurna. Kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan yang dianggap cenderung lebih miskin, daya pikat, dan nilai jualnya. Oke, selanjutnya ragam baku dan non-baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunanya. Yang kedua, ragam tidak baku atau non-baku adalah ragam yang menyimpang dari norma baku. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama, ragam dialek atau daerah. Yang kedua, ragam terpelajar. Yang ketiga, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Oke, sekarang saya menjelaskan ragam dialek atau daerah. Variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilahnya, lama disebut dengan logat-logat. Ciri khasnya, turun naik nadanya, dan panjang pendeknya bunyi bahasa yang membangun akses atau yang berbeda-beda. Yang kedua, ragam terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Contohnya seperti tidak terpelajar yaitu video, film, kompleks, pajar, vitamin. Yang terpelajar yaitu video, film, kompleks, pajar, vitamin. Oke, selanjutnya ragam resmi.
Bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undangan. Ciri-cirinya menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Kedua, menggunakan kata ganti resmi. Ketiga, menggunakan imbuhan secara lengkap. Keempat, menggunakan kata baku. Kelima, menggunakan ID. Yang terakhir, menghindari unsur kedaerahan. Selanjutnya, ragam tidak resmi. Bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Ciri-cirinya, ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi. Oke, sekian dari penjelasan yang saya berikan. Maaf jika ada kesalahan kata atau kebisingan yang saya buat. Terima kasih dan sampai jumpa.